paket Bioazwar, mantap. Hai teman-teman Warta Rinjani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Hubi di sini. Nah, di masa pandemi ini kita berharap teman-teman atau kita menuju kehidupan yang normal ini, kita berharap teman-teman dan serta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan ingat, kita masih dalam kondisi pandemi dan ingat 3M, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Teman-teman, berbicara tentang perempuan, ini tidak akan pernah habis-habis ya. Perempuan identik dengan kekerasan, kemudian konflik, kemudian kemiskinan, dan ini juga menjadi masalah bukan hanya di Indonesia saja, tidak hanya di daerah-daerah kecil saja, ternyata sudah menjadi pembicaraan internasional begitu. Nah teman-teman, kita bisa bicara tentang perempuan ini, tentu kita butuh seseorang yang memberikan pandangan lah, atau sharing sederhana, sharing berbincang-bincang sedikit tentang perempuan itu seperti apa. Kemudian kontribusinya terhadap pemerintah, pembangunan itu bagaimana. Nah, di tempat kami di studio sudah hadir narasumber kita. Beliau ini adalah salah satu dari Persatuan Perempuan, kalau di Lombok Timur itu Perpu atau disingkat dengan Perpu. Nah, beliau ini adalah, kita sapa sama-sama dulu nih, Bang Denny. Assalamualaikum Bang Denny. Waalaikumsalam. Gimana kabar nih? Alhamdulillah baik. Oh, baik ya. Baik, di masa pandemi masih warawiri kemana saja? Beraktivitas biasa saja, tapi tetap dengan konsep mendukung pemerintah dengan betul, konsep ya. 3M tadi, menjaga jarak itu. Betul. Di masa pandemi pasti tetap ikuti itu ya. Teman-teman, aneh enggak? Saya ngomong atau berbincang-bincang dengan, kita temanya tentang perempuan, tapi kok di depan saya kok ada laki-laki begitu. Ini lucu ya Bang ya. Nah, ini pasti teman-teman pasti mikir, loh, ini tema kita tentang perempuan kok yang diundang laki gitu. Nah ini Bang, coba kok Abang ini bisa ada di lingkaran, sebenarnya apa sih Abang di situ, itu di Perpu itu seperti apa sih? Kenapa sih Abang bisa di situ? Kan ini Persatuan Perempuan begitu. Bagaimana Bang? Yang menggagas Persatuan Perempuan ini saya pribadi, dan yang menyatukan mereka karena memang dasarnya saya yang banyak mengenal orang per orang dari mereka. Jadi saya mengenal dari wilayah kecamatan ini, dari berbagai kecamatan ini saya banyak mengenal orang per orang tentang figur perempuan masing-masing. Setelah saya berpikir panjang, sekitar 2 tahunan lalu saya konsep ini, merancang bagaimana ke depan akan ini bisa disatukan. Karena selama ini saya berpikir kalau lembaga perempuan yang dimiliki pemerintah banyak, GOW misalnya, PKK misalnya. Nah sekarang yang mengayomi masyarakat ini untuk melatih mereka berorganisasi, di samping di situ mereka akan terdidik pelan-pelan bagaimana bersosial. Agak dekat diri Bang. Nah, siap. Bagaimana mereka akan bisa berkembang. Di samping bukan hanya konsep pemberdayaannya, tapi kemajuannya juga penting. Bila perlu ada perempuan-perempuan canggih. Sebentar Bang, kita belum jauh nih, masih ini teman-teman masih ini, saya masih nih tentang Abang nih berada di lingkungan perempuan ini, kenapa ini Bang? Harus atau memang ya sudahlah gitu. Saya juga di lingkaran perempuan, nggak apa-apa gitu. Di perempuan ini kalau dalam konsep kelembagaannya kan saya bukan pengurusnya. Oh, Abang sebagai? Saya sebagai dewan pendirinya. Oh, gitu. Juru bicaranya, penggagasnya, dan yang menyatukan mereka. Wow. Berarti Anda berada di atas ketua nih. Ketua siapa nih Bang? Ketuanya namanya Mariani. Oh, betul. Dia salah satu owner homestay Tete Batu Garden di Tete Batu. Gitu. Berarti sekarang ini Abang yang membantu lah, artinya sebagai pendiri Perpu itu, sedang berbicara tentang Perpu itu ya. Nah, sekarang nih Bang, terkait dengan ini nih. Ini masyarakat belum banyak tahu nih, karena berdiri Perpu ini kapan nih?
berdirinya sekitar tanggal 13 Oktober, ya sekitaran 5 bulan lalu. Ini tercetus di monumen bersejarah Lombok Timur mungkin namanya, di yang mana? Lapangan Tugu. Oh, Lapangan Tugu. Lapangan Tugu, Selong. Di sana kami mengadakan pertemuan. Itu alun-alun Kota Selong. Iya. Oke. Ibaratnya kita ada monumennya. Oke, Anggap benar. sesuatu yang bersejarah. Iya, betul. Nah, di sana kami kumpul dan di sana saya langsung jadi moderator tunggalnya untuk membicarakan konsep bagaimana persatuan ini bisa terbangun. Tidak sekedar kumpul, tidak sekedar selama ini kan biasanya orang kalau perempuan identik dengan arisan, Ya, identik dengan begawi-begawi kalau bahasa lokalnya kan. Makan rujakan. Ya, makan rujak. Nah, disitulah tercetusnya Perpu ini setelah kami di sana rembuk kumpul semua sepakat untuk bersama-sama membangun sebuah persatuan. Dan setelah saya mengkaji terus dengan konsep yang saya matangkan, akhirnya tercetuslah nama Perpu Lotim. Persatuan Perempuan Lombok Timur. Oke, Persatuan Perempuan Lombok Timur. Udah berapa bulan berarti ini, Bang? 5 bulan. Oh, 5 bulan Kalau ini. dihitung Oktober. Oke, 5 bulan ini berjalan. Perpu sudah berapa ini? Berapa anggota atau artinya pasti yang masuk ibu-ibu pastinya. Ada bapak-bapak enggak? Nggak ada. Nggak ada, cuman abangnya. Sendiri. Oke. Jadi ini Belum ada DP-nya. ini benar-benar jadi daya tarik gitu. Ya. Kok abang ada di situ gitu. Tapi ya ini nanti jadi pertanyaan teman-teman. Kemudian nih, sudah berapa anggota kita nih di Perpu? Kalau berhitung real database anggotanya tidak mampu saya hitung. Karena kami sedang menjalankan proses sistemnya juga. Oke. Proses sistemnya dalam artian siapapun yang masuk biar masuk database itu ada kriteria dan syarat prasyarat yang harus dipenuhi sama anggota yang masuk. Tapi kalau dari keseharian yang mau daftar masuk di anggota banyak. Sangat banyak. Oke. Bisa Di daerah saja. mana aja? Kalau dari semua kecamatan, semua wilayah ada. Sudah semua dicakup nih sama Perpu. Artinya sudah menjadi lahan. Boleh saya bercerita sedikit? Oh siap, boleh dong. Jadi Lombok Timur ini kan ada 21 kecamatan dan 254 desa, 3.000-an lebih dusunnya. Nah, dari 5 dapil ini ya, artinya terpecah menjadi 5 dapil Lombok Timur. 5 dapil ini saya kategorikan kalau di bahasanya sistem Perpu. Dapil ini kami namakan wilayah. Per wilayah. Kalau wilayah 1 itu dapil 1. Nah, jadi sistem Perpu ini ada 5 wilayah. Wilayah 1, 2, 3, 4, 5 yang diketuai sama pengurus masing-masing ketua sekretaris bendahara wilayah. Oke. Dan di sini kami membuat daya tarik yang berbeda. Dari masing-masing wilayah 1 itu identitasnya mereka kami buatkan warna jilbab biru. Warnanya gitu, biru. Ya, oke, itu jadi identitas. Identitasnya warnanya biru. Kenapa biru? Kenapa biru? Lombok Timur ini langitnya di Selong. Oke. Langitnya di sini, jantungnya di sini. Gitu. Jadi kita pilihkan warna Filosofi biru. biru. Filosofinya begitu. Wilayah 2, dapil 2 yang tercakup di sana Kecamatan Sakra, Saka Timur, Saka Barat, Keruak dan Jewaru kami pilihkan di warna jilbabnya merah. Oh, beda-beda setiap daerah, kampung beda. Kenapa merah? Kenapa? Wilayah selatan itu daerah panas. Oh gitu. Benar-benar ini simbolin ternyata punya makna juga. Wilayah 3 itu Kecamatan Sikut, terakhir Montong Gading, jilbabnya kuning. Karena sejarah Lombok itu wisata terbaik itu di sana wilayah Loyok sampai Ketibaan. Itu wisatanya sebelum ke Sembalun kan dulu. Kita pilihkan warna jilbab kuning. Tadi Selong biru, tadi Loyok kuning. Sikut terakhir Montong Gading kecamatan itu jilbab kuning. Nah, wilayah 4 atau dapil 4 Kecamatan Mas Bagi, Prenggesili, Lenek dan Aimal warna jilbabnya pink. Kenapa pink warnanya kita pilihkan? Karena daerah sana daerah paling murah meriah. Pedagang terbaik se-NTB itu di situ. Berarti yang merasa pakai baju pink murah meriah. Ya, meriah. Karena kan warnanya meriah. Soft, warna soft lah. Wilayah 5 yang 5 kecamatan Wonosabe, Swele, Pringgabayes, Sambelia dan Sembalun itu kita pilihkan warna jilbabnya hijau. Apa maknanya hijau? Daerah teduh dan Green. sejuk. Daerah hutan kan di situ, daerah pegunungan. Artinya kami berharap di Perpu ini 5 warna ini jadi satu.
Kalau dalam konsep keislaman kita ada 5 dia rukun Islam kita. Sholat kita 5. Terus dasar negara kita 5 Pancasila itu. Dan luar biasanya Lombok Timur ini juga kita memiliki 5 wilayah atau 5 dapil yang sama jumlahnya angkanya dengan dengan angka-angka yang luar biasa yang menjadi filosofi negara kita dan filosofi agama kita di situ. Dan disitulah tercetus 5 wilayah ini kami ingin berbagai warna yang ada di sini kami jadikan pelangi dan menjadi satu warisan. Nah itu filosofi dari segala daerah lah. Abangnya mencetus itu artinya setiap daerah punya identitas warna gitu. Jadi kalau sudah Selong, itu perpu biru nih Selong berarti betul. Jadi simbol itu yang pingin ngelihat nih, masyarakat, ternyata perpu di sini gitu. Oke. Itu terkait dengan anggota. Sepertinya akan meluas sekali nih Abang akan mengambil dari beberapa daerah gitu untuk keanggotaan dan masih banyak lagi yang belum tercover begitu. Masih ada banyak lagi? Masih banyak. Karena kita sedang ingin merapikan sistem karena mau bagaimanapun banyak tanpa sistem kita baik percuma. Oke. Jadi lebih baik kami merancangnya step by step sampai sistem kami itu membaik. Karena semua anggota ini akan kami anggap anggota ketika mereka sudah terbit kartu anggotanya. Ada di situ kita namakan kita Perpulotim, kartu identitas tanda anggota. Perpulotim ada. Sedang kami perbanyak bagi yang sudah ada nama terlampir di situ di database kami. Perlahan-lahan itu kami bikin karena kan proses rintisan baru 5 bulan ini. Jadi perlu memang baru kan. Perlu sebuah konsep yang matang. Betul. Jadi ini juga kan pendataan juga belum sebenarnya banyak yang ikut, artinya masuk keanggotaan tapi karena baru ya mudah-mudahan nanti bisa mengcover itu. Kalau dari target kami di per 2021 ini target anggota Perpu itu 10.000. Wow. Dalam setahun? Dalam tahun 2021. 2021. Ya. Bisa nggak? Insya Allah saya upayakan. Terupayakan ya. Oke. Karena kalau berhitung angka kan kalau jumlah perempuan itu sekarang 1 juta KTP Lombok Timur artinya 700.000 yang punya KTP. Nah kalau betul. Itu kan masih 0, sekian persen yang kita harapkan. Betul. Nah dari catatannya abang nih dari 2021 ini apa sih yang membuat teman-teman kita atau ibu perempuan kita ini bisa bergabung? Yang menarik di Perpu itu apa kira-kira? Ini kan abang 2021 1 juta berarti berapa 1 juta ya? Iya. Apa sih yang menarik di Perpu itu sehingga orang-orang juga ikut gabung? Ya? Kalau masa daya tariknya sih ternyata kalau berbicara perempuan, mereka senang ngumpul pertama. Ini yang pertama kalau berbicara. Yang kedua, karena kehausan kita untuk persatuan. Sekarang makanya kita namakan Perpulotim ini sebuah persatuan karena untuk membangun program apapun ke depannya, dasarnya harus ada persatuan di situ. Makanya kita bentuk namanya Persatuan Perempuan Lombok Timur. Nah, identik ibu-ibu biasanya kan mereka produksi olahan makanan, kerajinan, industri lainnya. Nah, selama ini mereka keluhkan tentang pasarnya, tentang pelatihannya, tentang proses perizinannya, tentang jalan keluar bagaimana dia akan bisa memasarkan ini. Itu salah satu daya tariknya. Dan yang kedua, setelah mereka hadir selama ini ternyata mereka menerima dan masuk akal serta kami hadapkan mereka dengan orang-orang yang memang membidangi itu. Contoh kalau berbicara UMKM kan UMKM kita di Lombok Timur yang punya izin atau yang sudah minimal PIRT namanya kan. PIRT atau penebel halalnya seberapa. Dan yang menjadi sebuah hal yang penasaran bagi mereka itu seperti apa sebenarnya daerah kita ini tentang pemberdayaan perempuan. Nah ini yang kita bedah di situ. Jadi konsepnya bukan sekedar UMKM. Di Perpulotim ini ada 13 item program bidang kerja di situ yang kita buat. Banyak, 13. Ya 13. Banyak itu. Akan tetapi kami mengacu kepada mana yang prioritas. Kalau sekarang program, prioritasnya apa? Sekarang kan kesehatan. Kesehatan dan UMKM yang sekarang di dalam. Berarti ada 2 ini kita fokus di 2 hal ini. Apa 2 itu? UMKM-nya sama kesehatan. 2 itu cukup, yang 2 itu saja. Yang dari 13. Yang dari 13 item. Sedikit amat, Bang.
Karena ini yang prioritas dulu. Oh, prioritas. Jangan sampai ini kan kita baru merintis, sambil berjalan. Tapi ya tetap yang kita utamakan bagaimana membangun sebuah usaha dulu kan. Bagaimana Perpu ini bisa memiliki aset, memiliki usaha, upaya yang memang bisa dihasilkan menjadi menjadi aset dan bisa menjadi kekuatan untuk tetap hidupnya lembaga. Nah, sekarang di Perpu ini karena program unggulannya itu dari segi kewirausahaan, UMKM yang tadi, kemudian kesehatan. Nah, teman-teman kita atau perempuan-perempuan kita ini sudah berapa persen nih yang sudah dirangkul oleh Perpu dalam program UMKM ini? Artinya mereka kan butuh media seperti Perpu yang tadi untuk mengelola UMKM mereka. Ada sekitar berapa persen yang sudah masuk di Perpu? Hitungan persennya seperti apa dulu? Ya, artinya berapa persen yang ikut jadi keanggotaan Perpu itu yang sudah punya Kalau saya hitung persentasenya sekitar 80% mereka aktif di kewirausahaan. Oke. Dan sudah punya UMKM sendiri? Sudah, rata-rata. 80% itu? Ya, rata-rata. Wow. Karena di samping kami langsung bina, ada yang kadang baru pemula pun kami langsung bina sampai. Contoh-contoh UMKM-nya apa saja? Contoh UMKM-nya produk kopinya misalkan. Oh, kopi. Kopi. Di situ ada baru tumbuh, kami namakan kemarin kopi waktu. Itu yang baru hanya mungkin sekitar 1 bulanan ini. Tapi langsung bisa dikenal banyak orang karena kan di Perpu ini cukup menjadi pasarnya sudah cukup di situ. Betul. Yang kedua, ada lagi kopi repuk di situ. Ada produk-produk makanan kering, keripik, terus jajanan basah dan kerajinan. Kerajinan misalkan membuat tempat-tempat gerabah seperti itu. Sebagainya. Oke. Intinya yang ingin kita prioritaskan industri kerajinannya, olahan makanannya, sama pemasarannya yang kami di situ kami garap. Nah, setelah ada pengelolaan dari Perpu dari segi bagaimana pengelolaan mereka, kemudian sekarang pemasaran nih. Perpu punya andil besar enggak untuk membantu mereka karena mereka kan bahkan ini menjadi tugas fungsi utama. Kami jadikan apa aja yang sudah dikerjakan Perpu nih untuk marketnya kami berpromosi ke berbagai instansi. Ke depan kami berharap bahkan bisa diterbitkan Perbup oleh Bupati. Karena setelah terbitnya Perda tahun 2019 tentang perlindungan produk lokal, sudah terbit Perdanya di tahun 2019 kemarin. Nah, artinya itu juga perlu dikuatkan, perlu ditindaklanjuti. Nah, dengan cara apa seperti ditindaklanjuti? Apa tidak bisa instansi-instansi yang ada di Lombok Timur ini memanfaatkan produk-produk lokal yang dimiliki selama Perpu lah terutama kan. Produk Perpu ini lengkap. Mau cari produk apapun ada di Perpu. Artinya tinggal kerjasama. Misal salah satu contoh Desa Sembalun. Tidak selamanya Desa Sembalun ini suka makan stroberi. Memang itu produk lokalnya. Bisa saja produk lokal Sembalun ini senang makanan temrodok, jajanan khas Sakra. Iya, nggak semua kan ya. Begitupun sebaliknya, orang Sakra senang makan stroberi atau kopinya Sembalun. Nah, ini yang ingin kita bedah. Sekarang kita rolling mereka produk-produk ini. Makanya di sekretariat Perpu itu sedang kami rancang dan sudah mulai pelan-pelan akan kami jadikan showroom Grey UMKM lengkap, produk itu akan ada di situ. Yakin? Bisa dan sedang jalan. Yakin bisa jadi market untuk teman-teman kita perempuan. Kami yakin. Karena anggota-anggotanya yang berproduksi sudah siap membawakan produknya. Untuk yang selain mereka membawa, artinya marketnya juga bagus nggak? Artinya penerimaan orang nih? Sudah. Bahkan dari internal Perpu saja, anggotanya saja ketika mereka adakan satu event pertemuan atau apapun, mereka saling beli. Itu sudah jadi pasar utamanya mereka. Satu contoh ketika misalkan si ibu ini bawa produknya ke Sekret, nanti datang ibu dari Sakra itu tertarik. Itu sudah jadi pasarnya langsung. Tapi alhamdulillah kemarin kami kantor DPR Hering, di situ ada juga pesanan tetap untuk kopi, mereka nerima 10 kilo per bulan. Nah, apa tidak mungkin kalau kami targetnya di instansi ini ada 30 instansi saja mesen, misalkan kalau parti kiloan. Kalau kami berhitung uang kan sudah luar biasa. Dan tidak masalah, kami dikenakan retribusi sama pemerintah tidak masalah. Makanya kami berharap jadikan kami partner.
Karena toh juga di masing-masing instansi ini mereka membutuhkan itu, baik kopinya, makanan ringannya, agar pemanfaatan produk lokal ini benar-benar maksimal. Kalau memang sekarang ini dimaksimalkan. Oke, itu terkait dengan market nih. Ini yang lebih menarik lagi. Teman-teman kita ini kan, apalagi teman-teman UMKM yang punya UMKM ya, khususnya, mereka butuh perizinan, Bang. Tidak hanya market. Jadi perizinan itu, ya begitu kan. Nah, Perpu ada enggak untuk mereka di perizinan? Karena memang label-label itu penting. Dari beberapa tidak hanya di Lombok Timur mereka akan pasarkan, tapi dari beberapa UMKM atau pelaku UKM di Perpu sudah ada yang memiliki izin sampai label halal ada. Oh ada. Ada. Akan tetapi kan bukan tidak mungkin kami juga ingin pemula-pemula ini diberdayakan. Karena banyak selama ini yang memang potensi di situ yang belum dilirik atau belum pernah diketahui. Ternyata setelah aktif di Perpu baru mereka bisa menunjukkan potensinya. Oh, saya bisa bikin ini loh. Akhirnya kami berdayakan, mari sambil jalan kami latih, nanti masalah perizinan-perizinannya kami proses. Nah itu makanya kami adakan hearing ke beberapa instansi terkait. Bahkan sampai kami minta, apakah harus menunggu 1 tahun pelatihan untuk bisa bikin izin? Karena syarat perizinan ini mereka katanya mereka harus adakan pelatihan. Betul. Tapi ternyata cara itu tidak maksimal. Sampai hari ini kan monoton dia. Dan perlu kita ketahui hanya orang-orang itu saja yang ikut. Tahun depan orang itu yang dilatih. Nah, yang termasuk anggota Perpu sudah dibantu sama Perpu. Artinya perizinan, pelabelan gitu. Sudah ada? Sudah ada. Berapa orang? Kalau orangnya sih kita lepaskan. Ya, artinya UMKM-nya lah gitu. Belum kita data karena ada yang membidangi itu. Kalau konsep kita kan kita lepas. Sekarang di bidang UMKM karena di Perpu itu banyak bidang. Mudah-mudahan dengan adanya Perpu ini akan membantu teman-teman kita untuk perizinan yang penting itu. Selain dari marketnya. Bahkan kami berharap kami akan usulkan untuk secara kolektif bagi yang tidak punya izin. Kita bantu untuk mendongkrak mereka biar mereka punya izin. Tapi kalau skala lokal sementara kan bisa mereka tanpa itu. Yang penting kan mereka saling menerima. Karena biasa kalau masyarakat kita kan sekedar mereka saling beli, betul. Itu akan membantu juga untuk mereka. Nah, selain dari yang tadi, kalau perempuan tidak hanya di Indonesia ya, di lingkungan kita di Kabupaten Lombok Timur ini perempuan menjadi di bidang politik nih, gimana nih? Apa ada enggak Perpu memberikan kesempatan bagi teman-teman kita di Perpu anggotanya untuk di bidang politik? Selalu. Oh, ada ya? Karena bukan tidak mungkin ketika sudah momennya hadir. Oh iya, betul. Ternyata Perpu mempersiapkan itu juga. Bahkan segala hal kita persiapkan. Selain yang tadi UMKM sama semua kita persiapkan matang, akan tetapi kan kita mengacu kepada apa yang ada di depan kita. Jangan sampai ketika kita dihadapkan dengan ini, misalkan program pemerintah sekarang tentang UMKM dan kesehatan, kita bergeraknya di bidang pendidikan. Jadi kan tidak nyambung. Iya, betul. Artinya kita harus melihat peluang. Nah, suatu saat pun kalau kita dihadapkan dengan momen politik, bukan tidak mungkin semua sudah kenal dan tahu. Bahkan rata-rata mereka sudah dihadirkan tentang itu dari dulu. Tinggal sekarang memang yang perlu diatur bagaimana sistemnya bisa lebih terbenahi. Karena kalau melihat keterlibatan perempuan di politik memang di Lombok Timur kan kurang. Iya betul. Dan sebenarnya dalam undang-undang kan 30% memang ada di politik. Tapi bahkan kalau saya pribadi tetap menyemangati mereka, hadirlah. Sudah ada kelihatan nggak anggota yang ini nih yang kayaknya sudah lumayan. Begitu. Sudah lumayan. Wow. 5 bulan Perpu artinya berdiri gitu ya. Sudah ada kan kita. Sudah lumayan. Curiga nih. Gimana nih curiga nih. Jangan-jangan ini Perpu jadi embel-embel yang nanti bakal untuk sementara memang independen. Itu. Ini curiga saya nih. Akan tetapi seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah dihadapkan dengan momennya, tapi kami sudah bersepakat apapun yang akan menjadi sebuah program nantinya itu atas dasar hasil musyawarah mufakat bersama dihadapkan di depan. Tapi untuk sementara ini independen. Betul.
Ke depan pun tetap akan independen, akan tetapi segala sesuatunya itu tetap mengacu kepada hasil musyawarah mengikuti nantilah gitu. Kalau memang ada yang ini kita siap gitu kan, mempersiapkan dari Perpu sendiri kan. Karena kan ibaratnya apapun yang dilakukan sama lembaga ini, daya jual programnya memang harus dikedepankan. Tapi daya jual program, jangan daya jual yang lain. Saya sini belum perempuan ini pendirinya aja laki-laki, bagaimana gitu. Itu yang terkait dengan politik nih, karena memang perempuan itu disiapkan untuk pembangunan, untuk pembangunan apapun itu ya perempuan itu, dan tidak hanya bagi laki-laki saja yang punya kapasitas di situ. Itu terkait dengan politik ini ternyata memang independen. Emang selain dari UMKM kemudian kesehatan, artinya akan membantu masyarakat kita, terutama yang perempuan untuk lebih kreatif dan inovatif. Betul. Selain artinya kan mereka sudah punya UMKM nih, berarti mereka sudah bisa mandiri. Bagi yang teman-teman kita banyak nggak yang nggak punya UMKM? Banyak. Tapi setelah mereka melihat aktivitas pelaku UMKM teman-temannya yang lain, ternyata mereka tertarik. Akhirnya adalah di situ timbul keinginan, minat untuk bisa. Nah, bisanya itu hadirlah di sana beberapa orang yang paham, akhirnya dilatih. Akhirnya di situ kan pelatihan secara tidak langsung, pelatihan non formal tapi lebih mengena. Karena langsung praktik di situ. Betul. Misalkan contoh, Mbak misalkan tidak bisa bikin jajanan gorengan ini. Nanti ketika hadir di Perpu kan saling nanya, biasalah ibu-ibu kan, gosipnya tinggi di situ. Masih gosip juga mereka. Tapi gosipnya positif, gosip makanan. Betul. Jadi masih di tahap mereka penjajakan dengan ternyata teman saya bisa begitu. Kenapa enggak saya? Seperti itu. Perpu juga memfasilitasi itu. Bagus juga sih Bang. Jadi teman-teman kita ini selain mereka disiapkan untuk UMKM tadi, kemudian politik gitu, sekalipun mereka di Perpu ini independen begitu ya. Kemudian kita tahu bahwa teman-teman kita ini di independen tadi kan, ada nggak anggota-anggota kita ini dari organisasi yang lain, boleh nggak ikut gabung gitu? Bahkan niat dan cita-cita kami di situ bila perlu seluruh organisasi di Lombok Timur ini menyatu. Karena kan kita ingin perubahan. Tapi kalau sudah masuk Perpu jangan membawa. Seperti itu. Makanya kami namakan persatuan. Biar bila perlu berbagai organisasi yang ada di Lombok Timur ini, yang terutama perempuannya yang selama ini ikut jadi muslimah A, B, C, Z dan sebagainya, nyatu di persatuan ini. Artinya kita butuh sebuah kolaborasi tinggi untuk membuat perbenahan dan perubahan itu. Karena tanpa itu, saya rasa perubahan itu sangat lambat kita miliki untuk daerah kita. Karena kalau ingin pemberdayaan ya harus maksimal dan harus siap. Karena proses kemajuan itu kan tidak gampang, tidak mudah. Artinya, alhamdulillah, sekalipun ini baru 5 bulan Perpu berjalan, sudah bisa menyeluruh di berbagai wilayah. Kami mengadakan konsolidasi berbagai wilayah, keliling tanpa henti, tanpa capek, tiap hari keluar. Sampai tidak capek-capeknya kami dengan ketuanya, dengan sekretarisnya, dengan anggota-anggotanya, kami berkeliling. Ibaratnya berkeliling desa, berkeliling kota, lah melihat situasi sikon, potensi yang ada. Dari sana kami selain merekrut, bukan hanya merekrut. Ketika kami menemukan salah satu potensi, ya kami ajak mari manfaatkan potensinya di sini. Dan alhamdulillah ketika mereka sudah aktif, potensinya dimiliki memang bisa maksimal. Bisa mereka berdayakan dan bisa menjadi mempertahankan apa yang mereka miliki. Itu yang dilakukan peran dari Perpu nih. Selain dari beberapa inovasi atau yang diberikan oleh Perpu, kira-kira ada nggak hambatan Perpu nih? Artinya ketika turun nih di lapangan, hambatan yang paling sangat mengganggu lah. Karena ada beberapa kan penolakan kan. Kalau hambatan kita nggak tahu nih di lingkungan. Kalau hambatan sih selama ini kalau tidak salah cuma sekali. Hambatannya apa nih Bang? Hambatannya waktu kami mau mengadakan pengukuhan di Gedung Wanita saat itu. Di sini ya. Ketika waktu itu ketua umumnya beda dengan ketua umumnya sekarang. Itu. Kemarin ada yang lain gitu maksudnya. Ini yang kedua. Ini yang beda. Itu apa hambatannya tuh? Biasalah masalah internal. Masalah entah dia
miskomunikasi saja lah, atau kurang evaluasi. Oh, itu mungkin karena dari pengurusan kali Iya. ya. Karena kan Kalau dari masyarakat bagaimana? Kalau masyarakat Ketika turun? alhamdulillah selama ini menerima baik. Beberapa kali kami adakan konsultasi bahkan di masyarakat dalam bentuk duduk bareng bersama di salah satu tempat yang bahkan jumlahnya, mohon maaf saya kadang di luar peraturan COVID, tapi kami kurangi, sisihkan yang lain-lain biar sesuai kan prokes. Iya, betul. Kami juga khawatir ketika nanti dihadapkan banyak di situ kan kami kena juga deh. Tapi alhamdulillah ternyata dari pola dan cara-cara yang kami lakukan mengikuti sesuai aturan yang ada. Betul harus ya, karena kita masih di masa pandemi juga. Tapi kan kalau dari segi penerimaan masyarakat, alhamdulillah penerimaannya luar biasa. Tidak ada hambatan sekalipun. Artinya kan aneh juga kan, apa ini begitu kan, pasti ada pertanyaan-pertanyaan aneh gitu dari teman-teman kita di bawah. Nggak ada? Kalau pertanyaan sih banyak, tapi alhamdulillah terjawab. Oh, iya. Karena mungkin bagus koordinasi antara daerah, kemungkinan Perpu itu. Sepertinya begitu, makanya sosialisasinya juga diterima oleh masyarakat begitu. Karena mungkin apa yang kami sampaikan, sosialisasikan selama itu diterima dengan baik dan cepat. Seperti itu mereka menerima dan tidak membuatnya jadi suatu masalah. Oke. Artinya apa yang kami sampaikan mungkin dianggap masuk akal. Selain masuk akal, mereka menganggap bahwa ini loh jalan kita ke depannya. Karena ini memang sesuatu yang unik juga, tumben-tumbenan ada Perpu seperti ini kan. Oh, gitu, iya, dengan namanya saja sudah orang kan kaget, itu unik. Saya pertama kali baca Perpu ya peraturan perundang-undangan. Ya seperti itulah, karena ini kan baru kan. Tapi harapan kami semoga selama kami turun juga tidak menemukan hambatan. Oke. Tapi selama ini alhamdulillah baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Baik-baik syukur ya. saja. Jadi tidak ada hambatan tidak dari ada. penolakan lah gitu. Oke. Ini terkait dengan hambatan yang tadi, ada nggak sih harapan ke depan ini? Harapan ke depan bagi Perpu seperti apa maunya perempuan? Seperti apa sih maunya Perpu perempuan itu? Apakah bagaimana? Ya bila memungkinkan ke depan itu ada sekolah khusus perempuan. Oke. Kalau selama ini dunia pendidikan ini dunia pendidikan kita selalu berbarengan, ada pendidikannya kan selalu bercampur. Nah, kalau melihat dari keadaan hari ini dengan jumlah perempuan yang sudah luar biasa jumlahnya, harapan kami ke depan sekolah perempuan khusus perempuan itu diadakan. Sekolah perempuan yang tingkat materi pembelajarannya sama dengan yang laki. Iya, emansipasi. Bahkan akan lebih, dia nanti potensi perempuan ini akan lebih banyak pelajari materi daripada yang laki. Kalau laki kan biasanya kalau seperti biasanya hari ini kan di materi-materi pelajaran itu hanya biasa-biasa aja. Nanti kalau ada sekolah khusus perempuan, kami harapkan itu terjadi. Itu yang dibuat sama Perpu nih harapannya, atau untuk pemerintah? Kami usul saran ini ke pemerintah. Pemerintah. Akan tapi mudah-mudahan nanti kalau misalnya Perpu yang menginisiasi, kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Benar, tapi kan kembali ke faktor kemampuan. Makanya kalau kita tidak bersinergi dengan pemerintah dan bekerja sama dengan pemerintah, betul. Kolaborasi itu akan sulit. Betul. Ini yang kami suarakan selama kami bertemu dengan beberapa pihak atau beberapa pejabat daerah, jadikan Perpu ini partner. Hanya itu. Itu ini jadi harapan ke depan. Selain itu ada enggak? Banyak. Selain itu kami harapkan juga, ini terutama kan kita berbicara UMKM tadi. Terutama produk-produk yang dimiliki sama UMKM, baik yang industrinya, yang kerajinannya, yang makanan dan sebagainya bisa diikut sertakan di kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah kita terutama. Apalagi diperkuat dengan ya minimal rekom. Rekom seperti apa itu? Misal pemerintah kita merekom Perpu ini untuk masukkan produknya ke kantor DPR, atau pemerintah sekarang merekom produk Perpu masuk kantor bupati. Nah, hal-hal kecil seperti itu kami harapkan. Tapi itu akan menjadi nilai yang sangat maksimal bagi pelaku UMKM kita, karena ini belum pernah terjadi. Betul. Jadi ini membantu juga kan teman-teman kita. Selain yang tadi, selain sekolah, harapan yang ke depan gitu kan, sekolah, kemudian bagaimana pemerintah daerah mengkolaborasi diri untuk membantu teman-teman kita untuk UMKM-nya. Itu luar biasa Bang. Karena memang ini target kami juga. Bila perlu seluruh instansi di Lombok Timur, baik instansi kedinasan yang non dinas juga,
baik yang swasta ataupun non swasta, ini semuanya berpihak kepada produk lokal ini. Oke, itu jadi poin sebenarnya. Poinnya dari Perpu ya kewirausahaan, kemudian yang tadi kesehatan, kemudian sekolah, Ya, pendidikan. perempuan. Ya, betul. Dan itu penting sekali, Bang. Penting sekali. Ya, Bang, ini tidak habis-habis kita bertanya nih. Sebenarnya ada beberapa yang saya mau tanya. Kupas. Benar banget. Ini masih baru kan? Kenapa tidak kita mengupas semuanya saja begitu? Artinya kami siap kapanpun. Oke, ini bukan pertemuan pertama Ya, dan terakhir, maksudnya pertemuan terakhir begitu ya, bukan ya. Oke, Bang, ini kita ucapkan terima kasih nih sudah berbagi ke teman-teman kita sobat wartawan Jani nih. Ya, kami juga mengucapkan Ya. terima kasih. Saya mewakili Perpulo Tim Oke. sebagai juru bicaranya. Oke. Apa yang kami sampaikan ini semoga didengar sama Oke. halayak ramai, terutama pemerintah. Oke. Karena terus terang di Perpulo Tim ini kami ingin sebuah terobosan yang beda. Betul. Baik dari sistem kerjanya, sistem programnya, kami ingin Persatuan Perempuan ini menjadi konsep sampel percontohan buat perempuan-perempuan di luar daerah lainnya. Insya Allah. Karena Mudah-mudahan itu. manfaatkan Persatuan Perempuan Lombok Timur menjadi wadah yang akan bekerja sama dengan para pemerintah. Oke. Kami harapkan itu saja dari pemerintah. Oke. Karena kalau memang ini positif, kenapa tidak? Oke, betul itu sudah close, itu termasuk sudah cita-citanya kita semua ini, Bang. Jadi Amin, semoga semoga. ini jadi cita-cita, semoga terwujud cita-cita dari Perpu dan kita sama-sama untuk mewadahi begitu. Terima kasih, Bang, sudah Siap. sampai 30. Tapi satu lagi nih, Apa ini? semoga tidak ada yang heran dengan kenapa saya sendiri laki-laki. Loh, itu pertanyaan awal, Sekarang kan? kan ini sudah, tapi Sudah alhamdulillah sampai ini, kan? selama ini sudah berbagai kalangan tahu. Oke, Kenal udah, sudah udah, kenapa udah. hanya Denny yang di perempuan. Udah di paham situ. lah mereka, oh ternyata nih pendirinya begitu, ternyata di balik itu juga perempuan-perempuan semua gitu. Oke, kita siap. terima kasih banyak, Bang, membantu kita untuk menjelaskan nih atau membahas tentang yang tadi, mengulas tentang banyak tentang perempuan lah begitu. Oke, siap. Lain kali kita akan ketemu lagi, teman-teman. Ingat, teman-teman, perempuan itu sebagai sektor strategis dalam pembangunan. Nah, teman-teman, perempuan itu menjadi salah satu strategis terpenting dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan itu sendiri. Kita akan ketemu lagi, teman-teman, dengan tema yang berbeda. Sekian dari saya dan terima kasih bagi narasumber. Sama-sama. Saya Hubi, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.